Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya reporter tribunkalteng.com, Pangkat Bangel. Saat ini saya berada di lokasi banjir, di mana ini berada di Jalan Trans Kalimantan Penda Barania Bukitawi. Dan saat ini saya sedang meninjau langsung ke lokasi bagaimana ketinggian air di Jalan Trans Kalimantan Penda Barania Bukitawi. Dan saat ini seperti yang saya memarkirkan mobil tepat di depan jembatan Seilais, di mana dari situ pun sudah terjadi penumpukan kendaraan yang entah itu travel, kendaraan pribadi, karena saat sebelum menuju ke Jalan Trans Kalimantan Penda Barania Bukitawi telah ada himbauan bahwa jalan ditutup dan tidak bisa dipergunakan. Namun pada saat ini, pada sore hari ini, hari Minggu 21 November 2021, untuk kendaraan-kendaraan sudah bisa melintasi. Dan saat ini saya berada di atas jembatan layang Jalan Trans Kalimantan Penda Barania Bukitawi, di mana di sini memang jalannya belum dibuka karena belum selesai. Namun motor yang hendak melintasi Jalan Trans Kalimantan Penda Barania Bukitawi ini sudah bisa menaiki jasa penyeberangan kelotok dari 100 meter dari jembatan Seilais, di mana untuk mengarah ke Jalan Trans Kalimantan ini terdapat titik banjir yang dimana air masih menutupi jalan. Dan bisa kita lihat bahwa mobil-mobil besar sudah bisa melintasi Jalan Trans Kalimantan Penda Barania Bukitawi. Karena ada beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu mobil memang tidak bisa melintas, dan juga terjadi banyak mogok bagi mobil besar, truk bahkan, yang mogok akibat terendam oleh banjir, karena banjir setinggi dada orang dewasa. Dan bisa kita lihat Tribuners, saya akan berjalan langsung, akan terus berjalan sampai ujung. Di sini ketinggian air juga masih cukup tinggi, diperkirakan setinggi mata kaki. Ini belum di daerah yang terdalamnya. Bisa kita lihat mobil yang melintas, bawa mobil-mobil besar, yang mobil-mobil yang menggunakan four wheel drive, bawa kelotok atau pengangkutan ini pun sudah melintasi jalan ini. Padahal saat terakhir kemarin saya update di sini untuk live melalui Facebook, masih belum sampai di sini. Kita lihat. Dan untuk para pengguna kendaraan roda 4, kami juga belum memastikan apakah mobil sedan dan semacamnya bisa melintasi Jalan Trans Kalimantan Penda Barania Bukitawi. Namun untuk saat ini yang dapat melintasi hanya mobil-mobil besar yang memiliki four wheel drive seperti Strada, Hilux, dan juga truk-truk besar. Dan bisa kita lihat bahwa ada orang yang naik ke jembatan juga, dan itu lutut anak kecil atau setinggi tulang kering orang dewasa. Tribuners, mungkin ini adalah salah satu pemandangan di mana saat Tribuners berjalan kaki di atas jembatan Trans Kalimantan Penda Barania Bukitawi, dan di bawahnya terlihat seperti sungai karena sedang tertutup oleh banjir.
Dan memang di Jalan Trans Kalimantan Pendabarannya Bukit Rawi yang tergenang banjir ini, memang ada beberapa jalan yang sudah surut airnya, namun tetap saja untuk di tengah-tengahnya kita belum mengetahui setinggi dan sedalam apa banjir yang menggenang. Dan untuk kendaraan mobil juga terparkir sangat banyak sekali bahkan dari sebelum memasuki jembatan Selais dari arah Kota Palangka hendak mengarah ke jembatan Selais. Di situ pun sudah banyak mobil yang terparkir. Dan setelah melewati jembatan Selais pun juga terdapat mobil yang terparkir di sana. Bahkan sudah ada penumpukan karena ada himbauan bahwa jalan ditutup karena sedang banjir dan juga terdapat lubang besar. Dan memang seperti yang kita lihat bahwa beberapa update sebelumnya terdapat banyak juga update mobil yang mencoba menerobos di banjir Jalan Trans Kalimantan Pendabarannya Bukit Rawi ini. Namun hasilnya adalah mengalami kemogokan dan mobil harus berhenti di tengah-tengah banjir yang sangat dalam. Tidak hanya mobil, tapi truk pun ada yang mogok di tengah banjir. Dan untuk motor masih bisa melintasi daerah Pendabarannya Bukit Rawi ini karena masih bisa menggunakan jasa penyeberangan yang menggunakan klotok. Setelah beberapa mobil besar yang melintas sampai sejauh saya berjalan di atas jembatan layang Trans Kalimantan Bukit Rawi ini, saya belum melihat lagi ada mobil yang melewati banjir di Jalan Trans Kalimantan Pendabarannya Bukit Rawi ini. Jadi seperti yang kita lihat bahwa air juga sangat panjang sekali mengenangi Jalan Trans Kalimantan ini. Sedangkan untuk jembatan layangnya masih belum rampung pengerjaannya dan belum selesai juga, sehingga karena ditakutkan adanya mobil yang mogok dan juga rusak karena menghantam lubang yang tertutup oleh banjir, maka jalan ditutup dari depan tadi, sehingga jalan ditutup tidak bisa dilalui oleh kendaraan mobil saat masih sangat dalam banjirnya. Namun untuk motor masih bisa melintasi jalan karena bisa menggunakan jasa penyedia jasa penyeberangan menggunakan klotok. Dan dibangunnya jalan layang ini juga bisa kita lihat rumah-rumah yang ditinggalkan.
Untuk di tengah-tengah Jalan Trans Kalimantan Penda Barania yang titik terdalamnya kami masih belum mendapatkan informasinya. Namun jika di jalan sebelum menuju ke titik tengah yang titik terdalamnya, itu bisa diperkirakan bahwa setinggi tulang kering hingga lutut orang dewasa. Dan untuk mobil, hanya mobil-mobil besar saja yang bisa melintasi jalan, atau bahkan tidak bisa melintas, karena sepanjang saya berjalan di atas jembatan ini, saya belum melihat lagi ada mobil besar yang melintas. Dan Tribuners yang hendak melintasi Jalan Trans Kalimantan menuju Palangkaraya Buntok atau sebaliknya, diharapkan untuk menunda perjalanan dulu, atau bisa dengan alternatif menggunakan sepeda motor. Jika Tribuners menggunakan mobil, bisa saja saat melintasi terkena insiden seperti mogok karena air yang masih tinggi, atau tidak bisa melintas karena jalan masih ditutup karena banjir dan juga jalan yang berlubang. Dan ini yang saya tampilkan di layar Tribuners, ini adalah yang jalan yang terdampak oleh banjir Penda Barania Bukit Rawi, dan juga ini adalah jalan layang yang masih ditutup. Dan saya akan berjalan sepanjang jembatan yang belum jadi ini untuk melihat bagaimana kondisi di jalan Trans Kalimantan Penda Barania Bukit Rawi. Dan untuk harga penyeberangan Klotok ini sudah naik dari 25.000 menjadi 35.000 karena trek yang semakin jauh, sehingga untuk satu orang penumpang itu dipatok 35.000 hingga 50.000. Dan jika untuk motor harus menambah biaya ekstra lagi. Dan bisa diperkirakan bahwa habis untuk total tarif penyeberangan ini dari 80.000 hingga 100.000. Namun saya belum tahu apakah malam jasa penyeberangan Klotok ini masih ada atau tidak, atau masih aktif atau tidak. Dan yang pastinya kita berharap bahwa banjir lekas surut sehingga pengerjaan jembatan layang Jalan Trans Kalimantan ini dapat selesai dengan lebih cepat, sehingga tidak terkena lagi dampak banjir yang menyebabkan matinya akses jalan Trans Kalimantan Penda Barania Bukit Rawi ini. Dan untuk alternatif ya, mungkin ya menggunakan motor adalah pilihan yang tepat jika Anda melintasi jalan Trans Kalimantan Penda Barania Bukit Rawi. Namun juga tetap berhati-hati, Tribuners yang melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor, tetap menggunakan helm, membawa surat-surat yang lengkap, dan karena masih di musim penghujan juga, membawa mantel, minum vitamin, dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Bisa kita lihat bahwa
Klotok tidak hanya membawa motor dan penumpang, tapi juga bahan bakar. Dan kita pastinya juga semua berharap bahwa air cepat surut sehingga jalan Trans Kalimantan Pendabarania ini dapat dilintasi kembali oleh para pengendara roda 4, roda 2 maupun roda yang lebih banyak daripada roda 4 seperti truk. Dan untuk perjalanan akses ini kan menjadi salah satu titik nadi juga atau jalan utama yang menghubungkan ke berbagai daerah seperti Barito Selatan, Gunung Mas. Masih dalam nggak bang di sana? Gimana bang dalamnya? Ada lah. Gini aja. Oh. Kau aja bang tangki lewat bang. Oh. Itu ada tangki lewat. Tadi juga yang tiga lewat. Oh oke, siap. Makasih bang. Nah, dan dapat informasi terbaru bahwa untuk mobil-mobil truk tangki masih bisa melewati karena ketinggian air diperkirakan setinggi pinggang orang dewasa. Dan juga untuk mobil seperti Rangers, Illustrada dan lain-lainnya, mobil-mobil besar yang memiliki 4 wheel drive atau 4WD juga bisa melintasi jalan. Namun kita masih belum melihat juga ada kendaraan yang melintasi jalan Trans Kalimantan Pendabarania yang terendam banjir ini. Kita lihat. Dan yang update terbaru yang setelah sebelumnya kami memantau bahwa jalan Pandut Seberang juga terendam oleh banjir dengan arus yang cukup kencang. Pada hari ini, hari Minggu 21 November 2021, di jalan Pandut Seberang juga sudah mulai berangsur surut. Bahkan jalan sudah dilintasi oleh mobil-mobil dan motor. Jadi Tribuners yang sebelum menuju ke jalan Pendabarania ini di Pandut Seberang itu sebelumnya sudah direndam banjir setinggi lutut atau di atas paha. Ya, Tribuner mungkin sudah hampir menuju ujung dari jalan Jembatan Layang yang bisa dilintasi oleh saya untuk bisa. Ini bisa kita lihat bahwa di depan itu yang dulunya di situ adalah pos pam Kecamatan Kahaya Tengah, namun saat ini sudah dipindah ke depan sebelum dekat dengan Selais, jembatan Selais.
juga akan bersama-sama melihat ujung dari jembatan layang yang masih bisa saya lintasi ini, Tribuners, dan juga bawah air. Dan ada truk atau mobil yang mencoba melintasi banjir. Ini adalah suasana Jalan Trans Kalimantan Pendabaran yang terendam banjir, Tribuners. Bahwa bisa kita lihat bahwa jasa penyeberangan Klotok ini menjadi transportasi utama kala banjir. Dan ini ada dua truk yang saling beriringan. Nah, Tribuners, itu adalah truk yang melintas dan diupdate oleh Connect dari truk tangki tersebut bahwa kedalaman mencapai dada orang dewasa, masih berada di dada orang dewasa. Dan mungkin ini akhir dari update saya di Jalan Trans Kalimantan Pendabaran Bukit Awi. Saya Pangkan Bangel, reporter tribunkalteng.com. Terima kasih sudah menonton. Tunggu update-update dari Tribun Kalteng selanjutnya. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia.